Ya halo teman-teman semuanya, dari Sabang sampai Merauke, gimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya, amin. Nah, di beberapa waktu yang lalu, kita sudah membahas ya, berkaitan dengan negara semenanjung. Ini akan dijadikan sebagai tuan rumah untuk pertama kalinya dalam perayaan Tahun Baru Imlek ya, di luar dari Cina. Nah, tentunya untuk Tahun Baru Imlek tahun ini, di tahun 2025, ini kan tinggal menghitung hari. Walaupun banyak masyarakat dari semenanjung yang memprotes berkaitan dengan kebijakan ini. Nah, kebijakan pemberian izin untuk menggelar acara ini itu dikeluarkan oleh Kementerian Pariwisata dari Malaysia. Alhasil beberapa kali terjadi insiden pengibaran bendera Cina, yaitu sebelumnya di Perak, Malaysia. Dan tentunya insiden tersebut mendapatkan banyak kecaman dari masyarakat Malaysia. Nah, yang terbaru ini, insiden tersebut terulang lagi. Insiden itu terjadi pada saat arak-arakan ataupun pawai naga di Johor, Malaysia. Nah, di badan naga tersebut banyak tertempel bendera Cina. Alhasil, itu membuat banyak masyarakat Malaysia yang marah dan juga geram berkaitan dengan kejadian ini. Nah, tentunya itu sangat berbeda dengan di Indonesia. Karena untuk perayaan Tahun Baru Imlek ataupun Cap Gomeh yang dilakukan di Indonesia, itu tidak pernah yang namanya mengibarkan bendera lain, apalagi bendera Cina. Dan tentunya untuk perayaan Tahun Baru Imlek dan juga Cap Gomeh di Indonesia, itu sudah pasti diiringi dengan bendera Indonesia. Karena etnis Tionghoa yang ada di Indonesia, itu sudah kita anggap sebagai salah satu suku yang ada di Indonesia. Jadi kedudukannya sama seperti suku Jawa, suku Bugis, suku Banjar, kemudian Bali, Betawi, Aceh, Minang, itu sudah sama. Dan juga untuk nasionalismenya tidak diragukan lagi. Nah, penasaran bagaimana beritanya guys? Langsung aja kita lihat videonya. Sebelum menonton video ini, jangan lupa klik dulu like, subscribe, dan klik tombol lonceng ya guys, agar kalian semuanya tahu informasi yang belum kalian tahu. Subscribe itu gratis guys, gratis. Oke, check it out. Polis membuka kertas siasatan berhubung video dan gambar yang tular di media sosial mengenai replika naga dihiasi dengan bendera Cina dalam satu program perarakan di sekitar daerah Muar Johor pada Ahad. Ketua Polis Daerah Muar ACP Rais Mukhlis Azman Aziz dalam satu kenyataan berkata, perarakan tersebut diadakan sempena program seni dan kebudayaan bersempena ulang tahun ke-20 Gabungan Persatuan Tionghoa Daerah Muar. Semasa sambutan yang bermula pada 6.10 petang tersebut, terdapat perarakan dan tarian singa serta replika naga yang dikatakan terpanjang di Malaysia melalui beberapa jalan utama. Jom kita main teka-teka. Apakah itu dan apa yang anda faham? Tora datang kembali. Pelancongan meningkatkan ekonomi negara. Dan pun meningkatkan ekonomi negara juga. Apa guna you jadi menteri pelancongan? Saya nak tanya, dalam dunia ni, negara China sahaja ke yang ada pelancong yang boleh bawa masuk Malaysia? Dalam dunia ni negara China sahaja ke ada? Banyak negara lagi kan bawa masuk pelancong lain lah. Ni asyik-asyik you nak ambil dari mainland China. Lepas tu you nak tukar pula bahasa China. You pergi dekat USA, United States of America, you pergi tengok signboard jalan dia apa, ada dalam bahasa Cina. Nama kedai dia ada dalam bahasa Cina. Ada. Ada pula penduduk dia berkurang, penduduk dia semakin bertambah dekat Amerika sana tu. Sudah-sudahlah, you mau puaskan hati orang lain, you mau puaskan hati warga asing, you mau puaskan hati you punya bangsa. Kami orang Melayu ni tak ada maruah. You mau buat itu macam ke? Sudah-sudahlah. Ya,
King Sin, sudah-sudahlah, you menteri pelancongan, ya? Sudah-sudahlah, asyik-asyik you bawa masuk itu mainland China punya pelancong. Saya pun sudah pening, saya mau muntah. Asyik-asyik muka dia orang saja masuk Malaysia. Kasih masuk pelancong lain lah. England ada, Canada ada, Australia ada, Korea ada, Jepun ada. Bawa masuk pelancong macam tu pula lah. Ni asyik-asyik China, mainland China. Bawa masuk pelancong lain lah. Apa guna you jadi menteri pelancongan kalau pelancong yang you bawa masuk China sahaja? Dalam dunia ni negara China saja ke ada? Banyak negara. Asyik-asyik negara China yang you bawa masuk dalam Malaysia. Saya tengok pun saya sudah mau muntah lah. Saya mau pening lah. Hayo. Mohon untuk berdiri bagi menyanyikan lagu kebangsaan Republik China dan lagu kebangsaan Malaysia. Now, our honored guests, ladies and gentlemen, please rise for the national anthems of the People's Republic of China and Malaysia. Pada festival Cap Gomez Singkau. Kami hitung dengan 1, 2, 3. Kami silakan. Dan hadirin kita berikan aplaus tepuk tangan yang paling meriah. Inilah pengumpulan logo sebagai tanda dimulainya pawai tatung pada festival Cap Gomez Singkawang 2023. Singkawang hebat, pasti ke Singkawang. Denger azan nggak? Musiknya berhenti guys. Masya Allah udah azan zuhur. Semuanya berhenti, tidak ada lagi yang main gendang-gendang. Kota yang sangat toleransi dengan agama. Ya, Singkawang. Singkawang, mantap. Ya, kondisi azan jadi sudah berhenti. Indonesia
Jadi untuk etnis Tionghoa ataupun suku Tionghoa yang ada di Indonesia, itu sangat tidak diragukan lagi untuk nasionalismenya. Jadi untuk acara formal, informal, baik itu keagamaan, kemudian juga untuk acara seni budaya, mereka sudah pasti sebelum memulai, itu sudah pasti terlebih dahulu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Itu sangat berbeda dengan negara semenanjung. Kok bisa? Mereka malah menyanyikan lagu kebangsaan dari Cina. Dan selain itu, untuk etnis Tionghoa yang ada di Indonesia ataupun suku Tionghoa yang ada di Indonesia, pada saat azan berkumandang, tidak ada lagi ya alat musik yang dibunyikan. Jadi mereka semuanya diam ya, menunggu azan ini selesai, baru mereka melanjutkan. Karena ini wujud dari toleransi kita dan juga tentunya nasionalisme kita sebagai warga negara Indonesia. Jadi tidak peduli agama apa, suku apa, itu sama yang ada di Indonesia. Kita berharap untuk kedepannya bangsa Indonesia, kemudian juga etnis-etnis yang ada di Indonesia, kedepannya semakin rukun dan juga semakin damai. Nah, gimana nih tanggapannya netizen berkaitan dengan ternyata di negara tetangga kita ada insiden berkaitan dengan bendera negara lain ada di festival budaya Cina. Oke, jangan lupa komen, baku hantam, dan celot di kolom komentar. See you the next video. Directed by Yulinuha Project. Thank you, Scheduler. Jangan lupa klik subscribe dan share kat dan semua ya.